Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawode Yusmawati dengan NIM 441418022, Pendidikan Kimia B. Untuk memenuhi tugas kimia komputasi, saya mengambil judul Perhitungan Komputasi Potensi Lawson dan turunannya sebagai material aktif pada sel surya tersensitisasi zat warna. Lanjut. Masuk pada pendahuluan. Lawson adalah zat warna yang terkandung di dalam tanaman henna atau Lawsonia inermis. Lawson memiliki struktur konjugasi di mana terdapat ikatan rangkap yang berselang-seling sehingga menyebabkan Lawson berwarna. Struktur Lawson ini menjadikan Lawson memiliki sifat aktif yang dapat dimanfaatkan di dalam berbagai bidang, misalnya bidang kesehatan dan bidang sumber energi. Selain memberikan aktivitas antibakteri, Lawson dalam ekstrak tanaman henna memberikan aktivitas antioksidan karena dapat mengurangi aktivitas radikal bebas. Dalam bidang energi, Lawson dapat dijadikan sebagai material aktif di dalam sel surya tersensitisasi di dalam warna. Lanjut. Beberapa penelitian sebelumnya telah menggunakan ekstrak Lawson sebagai material aktif pada sel surya tersensitisasi zat warna. Torchani telah menggunakan Lawson dari ekstrak tanaman henna untuk diaplikasikan dalam sel surya tersensitisasi zat warna dan mendapatkan persentase efisiensi konversi energi sekitar 0,15%. Anand telah menggunakan Lawson dalam ekstrak biji buah Lawsonia inermis sebagai fotosensitizer pada sel surya tersensitisasi zat warna dan memberikan efisiensi konversi sebesar 1%. Rendahnya nilai efisiensi konversi ini dapat disebabkan karena Lawson berada dalam ekstrak kasar. Sifat sesungguhnya dari Lawson dapat diprediksi dari perhitungan komputasi. Berikut adalah gambar struktur Lawson. Perhitungan komputasi terhadap Lawson untuk mengetahui sifatnya untuk diaplikasikan dalam sel surya tersensitisasi zat warna telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti. Han et telah melakukan perhitungan komputasi terhadap Lawson sebagai fotosensitizer pada sel surya tersintetisasi zat warna dengan teori DFT atau TDDFT menggunakan B3LYP E631GD. Belum ada yang melakukan perhitungan komputasi untuk senyawa Lawson dan dua turunannya dengan menggunakan fungsional B3LYP dan himpunan basis E63116DP. Sehingga untuk penelitian ini dilakukan perhitungan komputasi terhadap Lawson dan turunannya sebagai material aktif pada sel surya tersensitisasi zat warna dengan teori DFT B3LYP. Baik, masuk pada metodologi penelitian. Perhitungan komputasi menggunakan DFT atau Density Functional Theory untuk optimasi geometri keadaan dasar NTDDFT atau Time Dependent Density Functional Theory untuk perhitungan keadaan tereksitasi. Perhitungan menggunakan fungsional B3LYP dan himpunan basis E631G DP. Perhitungan komputasi dilakukan terhadap 3 senyawa pada tabel 1 dan dilakukan dalam fase gas.
Berikut adalah tabel nama dan struktur senyawa dalam perhitungan. Masuk pada hasil dan pembahasan. Baik, masuk pada struktur teroptimasi. Struktur Lawson dasar terdiri atas dua cincin benzen yang terikat dengan dua atom oksigen secara para atau yang dikenal dengan nama 1,4 naftoquinone. Struktur teroptimasi senyawa Lawson dan kedua turunannya adalah planar karena sudut dihedral ketiga senyawa tersebut adalah 0 derajat. Perhitungan komputasi terhadap Lawson. Ada dua senyawa turunannya. Yang menjadi pembeda adalah gugus fungsi yang terikat pada atom C nomor 2. Lawson dasar atau L0, gugus yang terikat pada C2 adalah atom hidrogen dan dijadikan sebagai standar atau struktur dasar. Pada Lawson atau L1, gugus hidroksi OH terikat pada atom C2. Lawson L2, gugus metoksi OCH3 terikat pada atom C2. Perbedaan substitusi pada atom C2 mempengaruhi parameter geometri dari senyawa tersebut. Para geometri yang dimaksud adalah panjang ikatan, sudut ikatan, dan sudut dihedral. Panjang ikatan pada cincin benzen yang tidak terikat langsung dengan gugus fungsi atau pada sebelah kiri tidak dipengaruhi oleh adanya perbedaan gugus yang tersubstitusi. Untuk cincin benzen yang terikat langsung dengan gugus fungsi, panjang ikatan dan sudut ikatan mengalami perubahan seiring gugus fungsi yang berbeda yang terikat. Substitusi gugus hidroksi dan metoksi pada atom C2 memperpanjang panjang ikatan R1,2. Untuk panjang ikatan R1,2, L1 dan L2 bertambah sekitar 0,015 A dan 0,025 A masing-masing. Substitusi gugus hidroksi atau metoksi pada atom C2 memperpendek panjang ikatan R3,4. Substitusi gugus hidroksi atau metoksi pada atom C2 juga mempengaruhi sudut ikatan pada cincin benzen tersebut. Substitusi gugus hidroksi atau metoksi memperkecil sudut ikatan A1,2,3. Sudut yang mengecil akibat kehadiran gugus hidroksi atau metoksi menunjukkan adanya tolakan elektron yang diberikan oleh atom oksigen pada gugus hidroksi atau metoksi tersebut. Substitusi gugus hidroksi memperkecil sudut ikatan A2,3,4 sebesar 0,892, sedangkan substitusi gugus metoksi membesar sudut ikatan A2,3,4 sebesar 0,204. Substitusi gugus hidroksi atau metoksi memperkecil sudut ikatan A5,6,7. Parameter struktur teroptimasi dari ketiga senyawa dapat dilihat pada tabel 2. Berikut adalah gambar struktur teroptimasi senyawa. Senyawa L0 dilihat pada gambar A dan L1 dilihat pada gambar bagian B dan L2 pada bagian C. Lanjut. Berikut adalah tabel 2 parameter struktur teroptimasi dari Lawson dan turunannya. Bisa dilihat pada tabel berikut. Sudut dihedral untuk ketiga senyawa adalah 0 derajat. Sudut ini menyatakan bahwa struktur ketiga senyawa adalah planar. Struktur planar memudahkan senyawa untuk berinteraksi dengan senyawa lain karena tidak ada pembekukan atau efek sterik. Prediksi proses eksitasi belum bisa dijelaskan hanya melalui analisis panjang ikatan.
sudut ikatan maupun sudut dihedral. Untuk itu, perlu data tambahan dari perhitungan TDDFT untuk menganalisis data untuk proses eksitasi. Masuk pada energi eksitasi dan presentasi eksitasi. Proses eksitasi adalah proses naiknya elektron dari tingkat energi dasar ke tingkat energi yang lebih tinggi. Pemisah antara tingkat energi dasar ke tingkat energi yang lebih tinggi adalah energi eksitasi. Dalam pengaplikasian di dalam sel surya, energi eksitasi zat warna diharapkan memiliki nilai yang kecil. Nilai ini mengarah ada kemudahan eksitasi. Nilai energi eksitasi dan presentasi eksitasi pada 3 keadaan eksitasi pertama ditampilkan pada tabel ketiga. Berikut adalah tabel energi transisi dan presentasi eksitasi. Lihat pada tabel berikut. Baik, di sini penjelasan dari tabel 3 ini. Untuk senyawa L0 terlihat bahwa pada keadaan eksitasi 1 terjadi eksitasi dari HOMO ke LUMO dengan persentase 100% dengan panjang gelombang pada cahaya tampak. Nilai maksimum ini menyatakan bahwa ketika sinar matahari ditangkap oleh senyawa L0, maka elektron hanya mengalami eksitasi dari HOMO ke LUMO. Hal ini sangat baik untuk pengaplikasian dalam sel surya tersensitisasi zat warna. Untuk senyawa Lawson atau L1 terlihat bahwa eksitasi dari HOMO ke LUMO terjadi pada keadaan eksitasi 3 dengan persentase 93,1%. Tetapi panjang gelombang tidak berada pada daerah cahaya tampak tetapi pada daerah dekat UV. Hal ini kurang baik untuk pengaplikasian di dalam sel surya tersensitisasi zat warna karena proses eksitasi utama yaitu dari HOMO ke LUMO dalam berada di dalam daerah cahaya tampak. Hal yang sama terjadi pada senyawa L2 di mana memiliki eksitasi HOMO ke LUMO pada keadaan eksitasi 3 dengan daerah panjang gelombang UV. Masuk pada panjang gelombang serapan. Panjang gelombang serapan atau UV phase dari ketiga senyawa turunan Lawson yaitu dari keadaan eksitasi pertama. Nilai panjang gelombang UV phase dari ketiga senyawa dapat dilihat pada tabel 5. Nilai panjang gelombang senyawa Lawson dari hasil perhitungan memberikan nilai yang berada di dalam daerah penyerapan maksimum dari hasil eksperimen sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan teori DFT dengan B3LYP dan himpunan basis 63116DP memberikan hasil yang mendekati eksperimen. Berikut adalah tabel panjang gelombang maksimum turunan Lawson. Baik, masuk pada infrared spektrum. Spektrum inframerah dari ketiga senyawa menunjukkan gugus fungsi yang terikat pada senyawa tersebut. Spektrum inframerah dari ketiga senyawa memiliki banyak persamaan untuk ketiga senyawa. Terdapat serapan C-2C aromatik pada daerah sekitar 1400 cm (-1), N4CH benzen about 300 cm (-1). Ketiga senyawa juga memiliki puncak pada daerah serapan sekitar 1600 cm (-1) mengarah pada serapan C-0 atau karbonil. Berikut adalah spektrum inframerah dari senyawa L0. L0 dilihat pada gambar A dan L1 dilihat pada gambar B, dan spektrum L2 dilihat pada bagian C. Baik, terima kasih. Itulah hasil presentasi dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.